Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Komunikasi Data bersama saya Ridwan Dwi Irawan MKOM. Saya di sini akan membahas 3 topik pembahasan. Yang pertama adalah media transmisi, kemudian ada layer OSI, kemudian ada juga encoding. Untuk yang pertama adalah media transmisi. Media transmisi adalah sarana untuk mengalirkan sinyal atau juga menghubungkan modem satu pihak ke modem yang pihak lain. Kemudian di sini ada jenis-jenis media transmisi, ya di antaranya adalah STP, UTP, dan koaksial. Di mana ketiga media transmisi yang saya sebutkan tadi adalah berupa kabel yang terbuat dari tembaga, di mana terdapat beberapa pasang kabel yang diuntir dan dijadikan satu. Ada 2 jenis kabel twisted pair, yaitu adalah STP dan UTP. Kemudian untuk koaksial, dia itu terdapat 2 jenis, yaitu thicknet dan thinnet. Selanjutnya ada kabel fiber optik, di mana kabel fiber optik adalah terdiri dari suatu gelas fiber yang sangat tipis dan dapat digunakan untuk menyalurkan data dalam jumlah dan kecepatan yang sangat tinggi. Cara kerjanya adalah dengan mengubah listrik menjadi cahaya. Nah, pengantar berupa cahaya ini akan berpengaruh kepada elektromagnetik yang ikut berkurang, menjadikan fiber optik lebih cepat ketimbang tembaga. Kemudian di sini ada perbandingan media transmisi, ada beberapa pilihan yaitu thinnet, thicknet, twisted, dan fiber optik, di mana masing-masingnya ini memiliki kelebihan dan kurangnya masing-masing. Contoh, untuk biaya harga, thinnet itu lebih mahal dari twisted pair, dan untuk thicknet lebih mahal dari thinnet. Kemudian itu akan berlaku juga untuk twisted pair, di mana paling murah di sini dan yang paling mahal adalah fiber optik. Kemudian untuk spesifikasi yang lain seperti jangkauan, transmisi, fleksibilitas, kemudian instalasi, kemudian ketahanan terhadap interferensi adalah bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik tidak memerlukan koneksi fisik sehingga cocok untuk jarak jauh. Contohnya adalah peralatan dengan media transmisi seperti satu telepon, ada radio, parabola, wireless, Bluetooth adapter, NIC, wireless, dan sebagainya. Itu adalah masuk ke dalam gelombang elektromagnetik. Dan yang terakhir adalah satelit. Satelit adalah media transmisi yang fungsinya untuk menerima sinyal dari stasiun bumi dan meneruskannya ke stasiun bumi yang lain. Data dipancarkan dari bumi untuk kemudian disebarkan kembali ke bumi oleh satelit. Teknologi yang digunakan satelit dikenal dengan sebutan VCAT. Selanjutnya adalah perbandingan media transmisi. Di sini ada beberapa jenis transmisi, di antaranya adalah twisted pair, koaksial, fiber optik, dan gelombang elektromagnetik. Di sini yang dibahas adalah antaranya ada bandwidth, data rate, dan jangkauan. Pada tabel ini, twisted pair memiliki bandwidth yaitu adalah 4 Mbps, kemudian memiliki data rate 3 MHz, dan jangkauannya adalah 2-10 km. Untuk koaksial, bandwidthnya adalah 500 Mbps, kemudian ada data rate-nya 350 MHz, dan jangkauannya biasanya 1-10 km. Untuk fiber optik, bandwidthnya sampai 2 GB, terus kemudian ada data rate-nya 2 GHz, jangkauannya 10-100 km. Dan yang terakhir adalah gelombang elektromagnetik. Pada gelombang elektromagnetik, mereka tidak memiliki batasan untuk antara bandwidth, data rate, dan jangkauan. Mungkin itu ya pembahasan mengenai media transmisi. Selanjutnya kita akan berpindah untuk pembahasan terkait 7 layer OSI model yang didefinisikan oleh ISO. Bagi yang belum tahu, ISO adalah kependekan dari The International Organization for Standardization, yang mana layer OSI memiliki 7 lapisan secara sistematis. Sistematis yang dimaksud adalah lapisan-lapisan bekerja secara berurutan. Kemudian suatu lapisan bekerja berdasarkan hasil proses dari lapisan sebelumnya. Jadi dia itu sistemnya sekuensial. Sebelum proses yang sebelumnya itu selesai, dia nggak bisa berjalan karena hasil dari pengolahan dari layar yang sebelumnya itu diolah untuk dilanjutkan ke layar berikutnya. Nah, berikut adalah 7 layer OSI. Yang pertama adalah physical layer, kemudian yang kedua adalah data link layer, layer ketiga adalah network layer, layer keempat adalah transport layer, kemudian layer 5 adalah session layer 6 adalah presentation layer, kemudian layer 7 adalah application layer. Kita masuk ke pembahasan layer pertama, yaitu adalah physical layer. Fungsi dari physical layer adalah melaksanakan pengkodean, di mana tugasnya adalah mengubah bit menjadi sinyal atau disebut dengan encoding. Kemudian mengubah sinyal menjadi bit yang kita sebut dengan decoding. Dengan catatan bahwa data tidak pernah dikirimkan kepada pihak lain dalam bentuk ataupun melainkan dalam bentuk selain sinyal. Kemudian layer pertama ini berada pada lapisan yang paling bawah dalam model referensi OSI layer. Nah, layer ini juga
Data diterima dari data link berupa frame dan diubah menjadi bitstream yang akan dikirimkan ke tujuan berupa sinyal melalui media komunikasi. Lapisan ini juga mendefinisikan bagaimana NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Pada penerima, layer ini akan mengubah sinyal dari pengirim menjadi bit dan sebelumnya dikirim ke data link berupa bit diubah menjadi byte. Fungsi utama dari physical layer adalah bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem, kemudian memindahkan bit antar devices. Karakteristiknya berupa 1. Protokol pada layer fisik ada IEE, TIA, ETA, ANSI, dan kabel RJ45. Perangkatnya yang berada pada layer ini adalah hub, NIC, medianya berupa koaksial, fiber, UTP, dan wireless. Selanjutnya adalah layer kedua, yaitu adalah data link layer. Fungsi utamanya adalah mengubah sekumpulan bit data menjadi paket-paket data. Semakin kecil data, semakin mudah dikirim, berupa pengurangan resiko akibat noises. Catatannya adalah spesifikasi IEE802 membagi level ini menjadi 2 sublevel, yaitu lapisan logical link dan control link atau LLC. Kemudian ada juga media access control atau MAC address yang kita biasa kenal dengan IPv6. Kemudian di sini data link layer memiliki paket yang sebelumnya berupa data yang dikirimkan oleh network layer. Kemudian dienkapsulasi menjadi frame dengan memberikan layer 2 ini berupa header. Dan kemudian dikirimkan ke physical layer untuk diteruskan ke penerima. Pada penerima, layer ini mengubah byte menjadi frame. Frame header berupa isi dari frame akan dilepas, kemudian terjadi proses namanya adalah dekapsulasi. Kemudian dikirimkan ke network layer menjadi paket. Untuk contoh header adalah seperti ini, di mana ada preamble di sini ada 8 bytes. Preamble adalah semacam elemen untuk sinkronisasi di mana memiliki delimiter penanda akhir pada timing. Kemudian destination dan source yang merupakan 48 bit alamat MAC address. Kemudian ada type yang berupa informasi protokol layer 3 yang dibawa. Ada data juga berisi PDU atau kita kenal dengan protokol data unit. Yang layer 3 membawanya berupa ASCII yang berisi pesan. Kemudian ada juga frame check sequence yang digunakan untuk melakukan error check pada paket data yang dikirimkan. Kemudian fungsi utama dari data link layer adalah untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Karakteristiknya adalah protokol yang ada pada layernya adalah LLC dan MAC. Protokol yang digunakan adalah 802.3 GSMA atau CD Ethernet, 802.4 token bus ARC-net, 802.5 token ring, dan 802.12 berupa domain priority. Perangkat yang bekerja pada layer ini adalah bridges, switch, dan NIC atau LAN card. Koreksi kesalahan yang dimaksud adalah berupa flow control, di mana pengalamatan perangkat keras seperti MAC atau MIC address yang menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan ini seperti hub, bridge, repeater, dan switch tadi bekerja pada layer 2 ini. Selanjutnya adalah layer ketiga, yaitu network layer yang bertugas untuk menentukan jalur yang akan ditempuh oleh paket data atau kita sebut dengan routing. Parameter yang digunakan adalah cepat, murah, dan aman. Layer ini juga mengontrol paket yang akan dikirim ke data link layer dengan cara mencari rute yang paling murah dan cepat. Network layer akan mendefinisikan alamat-alamat IP, kemudian menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan menggunakan router dan switch pada layer 3, serta menjaga antrian trafik di jaringan. Karakteristiknya adalah protokol pada layer ini berupa routing atau IP address, kemudian perangkatnya yang bekerja adalah router. Oke, kita lanjut ke layer keempat, yaitu adalah transport layer. Layer keempat ini bertugas untuk menentukan multiplexing. Bagi yang belum tahu multiplexing itu apa, yaitu adalah cara agar satu media transmisi dapat digunakan oleh lebih dari satu sinyal. Metodenya ada frequency division multiplexing dan ada juga time division multiplexing. Layer ini bertanggung jawab untuk melakukan proses namanya transportasi dari data dan juga paket data yang ditransmisikan melalui sebuah jaringan komputer. Protokol yang bekerja pada layer ini yaitu adalah connection oriented,
atau kita kenal dengan TCP/IP, Transmission Control Protocol. Kemudian ada juga connectionless yang kita sebut dengan UDP atau kepanjangan dari User Datagram Protocol. Kemudian di sini juga dijelaskan juga ada beberapa fungsi lain dari transport layer, yaitu adalah menerima data yang dikirimkan oleh session layer, memecah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, memecah data atau paket data ke dalam bentuk yang lebih kecil, meneruskan data ke network layer untuk diberi header, memastikan bahwa semua data yang dapat tiba di tujuan dengan tepat, mengirim segmen dari satu host ke host yang lain, memastikan reliabilitas data, kemudian terakhir adalah mengatur lalu lintas dari sebuah jaringan. Kita lanjut ke layer 5, yaitu adalah session layer. Fungsi dari session layer adalah untuk memulai dan mengakhiri hubungan antara pengirim dan penerima. Tahapannya adalah 1, memastikan bahwa penerima siap menerima data. Jadi kita harus pastikan dulu bahwa penerima itu dia udah prepare kalau misalnya kita ada pengiriman data. Kemudian ada proses yang namanya pengiriman data, dieksekusi, data dikirimkan. Kemudian memastikan semua data telah diterima dengan lengkap dan benar. Jadi dia bakal membaca identitas apakah data yang diterima itu sudah sesuai dengan data yang seharusnya memang diterima. Kemudian terakhir adalah mengakhiri hubungan. Fungsinya yang lain selain dia mengakhiri hubungan dan baik itu dari pengirim maupun penerima, dia juga 1, melakukan komunikasi pada sebuah jaringan, membentuk hubungan tiap-tiap komputer pada host, memindah dan mentransmisikan pertukaran data sebuah jaringan, dan memutus hubungan di dalam sebuah jaringan. Nah, di sini ada beberapa protokol yang bekerja pada layer ini. Saya nggak usah baca ya. Ada kurang lebih 7 protokol. Ada NetBIOS, ada IDSP, ada ISO-SP, ada PPTP, ada RPC, RTCP, dan perangkat lain yang berperan langsung terhadap perangkat lunak tapi tidak langsung melibatkan perangkat keras yang ada pada jaringan ini. Kemudian adalah layer yang ke-6, yaitu adalah presentation layer. Layer ini bertugas untuk menerjemahkan aplikasi menjadi bentuk data yang akan ditransmisikan ke layer-layer, yaitu kita sebut dengan melakukan enkripsi atau penyandian data untuk menjaga kerahasiaan data sehingga tidak dapat dibaca pihak yang tidak berhak. Layer ini juga berfungsi untuk menerjemahkan aplikasi menjadi bentuk data yang akan ditransmisikan ke layer-layer berikut dan juga sebaliknya. Terus dia juga akan mentransaksikan data-data ke dalam bentuk aplikasi. Kemudian presentation layer ini juga didefinisikan sebagai lapisan di mana data mulai disajikan dalam bentuk atau format tertentu seperti mungkin gambar JPG atau mungkin ada DOCX buat dokumen, ada XLS dan sebagainya. Jadi adalah bentuk data yang utuh. Kemudian ada juga fungsi dari presentation layer yaitu berupa mengkompres data sehingga ukuran data menjadi lebih kecil tanpa mengurangi isinya. Oke, lanjut dulu. Selain itu ada beberapa fungsi lain dari presentation layer yaitu adalah 1, melakukan enkripsi data atau pesan, melakukan proses komunikasi dan dekompresi, kemudian melakukan proses pemformatan pada bentuk-bentuk grafis, mentransaksikan data, menyajikan data, dan menentukan tipe data yang digunakan. Untuk protokolnya ada yang kita sebut dengan FTP, yaitu adalah Virtual Terminal Protocol yang berfungsi untuk melakukan proses translating. Jadi dia itu kayak menerjemahkan karakteristik dari terminal menjadi bentuk yang standar, atau biasanya itu orang nyebutnya dengan enkripsi kriptografi. Nah, yang terakhir adalah layer application layer. Fungsi utamanya adalah menyajikan data kepada user sesuai dengan aplikasi yang digunakan user. Jadi dia tuh udah kayak end usernya gitulah, misalnya dalam sebuah proses. Nah, layer application ini menyediakan interface atau antarmuka aplikasi yang digunakan untuk melakukan komunikasi di dalam jaringan dan kemudian membantu mengirimkan dan menerima pesan yang dikirimkan dalam jaringan tersebut. Layer ini tuh merupakan lapisan yang paling dekat dengan user komputer, karena dalam sistem jaringan komputer, application layer ini bisa menjadi awal dan juga bisa menjadi akhir, dan selalu terkait dengan berbagai macam aplikasi atau software atau perangkat lunak dalam sebuah komputer. Seperti contohnya ada email. Kalau kita pakai komunikasi email berarti ada contohnya Gmail, terus ada aplikasi email lain,
Ada juga misalnya kita akses web browser, berarti kan kita bersentuhan langsung sama web browsernya kan, kita browsing, kita download data dan sebagainya. Kemudian di sini disampaikan bahwa layer ini ada proses ketika user akan menerima data, maka aplikasi layer akan mengumpulkan seluruh data yang telah sampai untuk kemudian dikumpulkan dalam aplikasi tertentu. Begitupun sebaliknya, ketika user akan mengirimkan data, maka layer ini akan mengumpulkan seluruh data di dalam aplikasi tertentu dan kemudian meneruskan data tersebut ke presentasi layer untuk didefinisikan dan diproses lebih lanjut ke dalam jaringan. Sebagai user interface dan data dan sekaligus informasi, layer ini juga termasuk yang penting karena kita sebagai user itu berhak untuk mengeksekusi tampilan, sehingga nanti setelah presentasi layer itu menyajikan data, aplikasi layer dapat bekerja dalam menampilkan data yang tersaji tersebut dalam sebuah user interface yang kita bisa sebut contohnya adalah aplikasi, program ataupun sistem, sehingga nanti data yang tersaji bisa dilihat dan diamati langsung oleh usernya gitu. Nah, di sini ada urutan proses, ini kita bisa lihat ya. Ada aplikasi layer, kemudian ada layer selanjutnya, dia itu ada 7 dari sisi pengirim, kemudian dia dikirimkan melalui media transmisi ke sisi penerima yang dimulai lagi dari awalnya tadi kan aplikasi layer, terus diakhiri dengan physical layer. Nah, di sini kebalikannya, dia dimulai dari physical layer karena kita kan komunikasi ada protokol standarnya kan, jadi harus sama. Di sini baru dia nanti layer terakhirnya adalah layer aplikasinya itu. Oke, mungkin itu dulu untuk yang model layer OSI. Nanti kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah. Terus kemudian ada topik terakhir adalah encoding. Oke, encoding atau kalau bahasa Indonesianya adalah pengkodean adalah proses mengubah data dari satu bentuk ke bentuk lain sesuai dengan seperangkat protokol atau metode. Nah, encoding juga digunakan dalam komunikasi, penyimpanan dan keamanan data serta mekanisme enkripsi. Contohnya ada satu, encoding di komputer adalah proses internal yang memungkinkan kita untuk komunikasi dalam media komputer. Data harus diubah dulu menjadi string atau 1 atau 0 sehingga dapat dikirimkan ke komputer lain. Proses ini disebut dengan serialization yang memastikan bahwa penerima dapat mengubah atau istilahnya mengdekode atau kebalikan dari encoding sehingga data dapat kembali ke format aslinya. Yang perlu diingat dari encoding adalah data tidak dapat dikirim dalam bentuk data. Jadi dia itu harus diubah dulu. Maka di sini disampaikan bahwa agar dapat dikirim, data harus diubah menjadi sinyal. Karena tidak mungkin data itu dikirimkan dalam bentuk data secara keutuhan, karena kemarin kita sempat bahas ada namanya media transmisi. Jadi kita harus lewatkan situ dulu dan itu memerlukan untuk diubah menjadi sebuah sinyal baik itu digital maupun analog. Mengubah data menjadi sinyal gitu. Nah, di sini ada data digital dan analog, kemudian ada sinyal digital dan analog. Nah, di sini pertama adalah data digital diubah menjadi sinyal digital. Atau misal kita mau ubah data digital menjadi analog bisa. Atau misal kita mau ubah data analog menjadi sinyal digital bisa. Atau data analog menjadi sinyal analog gitu. Kemudian di sini ada suatu proses encoding yang dikatakan bahwa ada 4 macam encoding, yaitu adalah yang saya sampaikan tadi, ada dari digital data to digital data, kemudian digital data to analog sinyal, terus analog data to digital sinyal, analog data to analog sinyal gitu. Kemudian ada yang namanya istilahnya clock. Nah, clock di sini bukan kayak misalnya kita tahu clock itu bahasa Inggris dari jam ya, enggak. Tapi yang dimaksud clock di sini adalah jatah waktu yang diberikan untuk membaca satu buah bit. Contohnya adalah kayak gini gitu. Nah, di sini ada contoh beberapa kode bit, ada 0, 1 dan sebagainya. Nah, yang dimaksud dengan clock adalah ini, yang ada kurung awalnya ini terbalik gitu. Dia adalah nyebutnya kita adalah clock gitu. Kemudian di sini kita masuk ke pembahasan digital data to digital signal. Ada yang disebut dengan return to zero, di mana return to zero ini dia adalah memiliki sebuah aturan di mana jika datanya bit 1 dinyatakan dengan tekanan tinggi gitu. Bisa dilihat di sini kalau misalnya memang ada bit 1, dia grafiknya ke atas gitu. Kemudian jika data bit 0 dinyatakan dengan tegangan rendah, di sini juga ada data 0 juga.
Jadi ingat, kalau untuk return to zero, kalau misalnya dia tinggi berarti 1, atau 1 artinya di tinggi. Terus kemudian kalau untuk rendah itu adalah 0, atau 0 sama dengan rendah. Kemudian perubahan tegangan terjadi di awal clock. Bisa lihat di sini sebelum dia masuk ke proses, dia itu udah ada perubahan di sini karena aturannya adalah perubahan tegangan terjadi di awal clock. Itu untuk yang return to zero atau kita singkat dengan tadi RZ. Kemudian di sini ada yang sebaliknya, yaitu non return zero. Gitu. Untuk non return to zero dibagi menjadi 2, yaitu adalah 1 non return to zero level NRZL, kemudian ada non return to zero inverted atau NRZI gitu. Dalam telekomunikasi, kode jalur NRZ adalah kita sebutnya adalah sebuah kode biner yang mana 1 ini diwakili oleh satu kondisi yang signifikan. Biasanya berupa tegangan positif, sedangkan ada 0 juga tapi dia diwakili oleh beberapa kondisi penting lainnya. Biasanya juga tegangan negatif itu tidak terkondisi netral atau tanpa kondisi netral yang kita sebut dengan istirahat, atau nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian di sini kita bahas langsung ke yang non return to zero atau NRZL gitu. Ada beberapa aturan di sini, yaitu adalah untuk data yang pertama itu kita artikan sebagai tegangan tinggi gitu. Kemudian untuk data yang untuk data yang sama dengan 1, dia adalah termasuk tegangan rendah. Tapi untuk data yang sama dengan 0, dia adalah tegangan tinggi. Di sini kita bisa lihat di sini ada perubahan tegangan yang terjadi di awal. Nah, di sini juga disampaikan bahwa NRZL itu adalah semacam kode di mana terdapat tegangan negatif yang dipakai untuk mewakili suatu binary, dan ada juga tegangan positif yang dipakai untuk mewakili binary lainnya gitu. Dua tegangan yang berbeda adalah bit 0 dan 1. Tegangan konstan selama interval bit, tidak ada transisi, yaitu tegangan non return to zero gitu. Contohnya, lebih sering tegangannya itu negatif untuk suatu hasil dan tegangan positif untuk yang lainnya gitu. Kemudian lanjut untuk yang pembahasan mengenai non return to zero inverted atau NRZI gitu. Dia adalah sebuah kode juga di mana ada yang namanya transisi dari mulai ke rendah ke tinggi ataupun dari tinggi ke rendah gitu. Pada awal suatu bit time dikenal dengan binary 1 untuk bit time tersebut. Tidak ada transisi yang artinya adalah binary 0, sehingga NRZI merupakan salah satu contoh dari differential encoding gitu. Contohnya apa? Di sini ada aturan bahwa data yang sama dengan 1 berarti dia mengartikan bahwa terjadi perubahan tegangan gitu. Sedangkan untuk data yang sama dengan 0 tidak terjadi perubahan tegangan gitu. Jadi dia itu kayak ada transisi dari rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah untuk yang binary sama dengan 1. Kemudian disampaikan juga bahwa perubahan tegangan terjadi di awal clock. Oke, itu selanjutnya adalah Manchester. Di mana di sini disampaikan bahwa Manchester itu memiliki beberapa aturan, namun sebelum itu kita ke definisinya dulu. Manchester adalah kode baris di mana pengodean setiap bit datar dari rendah kemudian tinggi atau tinggi kemudian rendah untuk waktu yang sama. Ini adalah sinyal yang sifatnya itu self clocking yang tidak disertai dengan komponen DC gitu. Aturannya adalah bahwa data dengan 1 itu lebih kecil dari tegangan naik gitu. Data sama dengan 1 dia artinya adalah tegangan naik gitu. Sedangkan data sama dengan 0 dia tegangannya turun. Terjadi perubahan tegangan di tengah clock. Jadi beda ya nih. Yang lain itu kan tadi yang udah itu ada Manchester, NRZ maupun I atau L, dia itu sama-sama diawali pada awal clock. Sedangkan di sini dia dimulai pada middle atau tengah clock gitu. Kemudian ada juga bipolar atau bipolar, terserah lah, sama aja. Di sini dia merupakan bentuk dari transfer digital data to digital sinyal, di mana ada aturan bahwa data sama dengan 0 berarti tegangannya 0. Sedangkan data sama dengan 1 berarti tegangan tinggi dengan polaritas berlawanan terhadap tegangan tinggi yang terjadi sebelumnya gitu. Contohnya dalam telekomunikasi, pengkodean bipolar itu terjadi
kode garis yang kembali ke 0, di mana 2 nilai bukan 0 digunakan sehingga 3 nilai adalah plus dan 0. Sinyal seperti itu disebut dengan sinyal duo binary atau ya layak kita sebut dengan bipolar gitu. Oke, lanjut, ini ada juga transmisi antara data digital ke digital signal. Ada high density bipolar 3 zeros atau kita singkat HDB3 gitu. Merupakan teknik sinyal semacam bipolar yang berbasiskan AMI. Jadi ada kode yang menggantikan AMI pada jaringan terdistribusi dari si HDB3 ini gitu. Pengkoduan dilakukan sesuai aturan tersebut. Aturan berikut. 1. Semacam dengan bipolar tapi ada tambahannya. Kayak ada aturan tambahan gitu. Jadi, jika terdapat 4 buah bit 0 berturut-turut, maka pada bit 0 keempat diberikan tegangan violasi gitu. Oke, lanjut dulu. Ada bisa lihat di sini ada contohnya. Setiap dia ada 4, dia tuh langsung ada violasinya. Di sini bisa dilihat pada gambar. Oke. Kemudian kita lanjut untuk ke digital data to analog signal. Di sini ada metode frequency shift keying atau FSK, di mana dia itu kayak metode pergeseran frekuensi. Adalah metode transmisi sinyal digital menggunakan sinyal diskrit. Aturannya adalah bit 1 dinyatakan dengan frekuensi tinggi, sedangkan bit 0 dinyatakan dengan frekuensi rendah. Nah, di sini juga disampaikan bahwa FSK transmisi ini biasanya digunakan untuk komunikasi atau perpindahan data dari digital ke analog sinyal berupa media saluran telepon, kabel, serat telepon, serat optik, atau media nirkabel. Modem juga bisa untuk contoh FSK, tapi dia harus yang masuk ke status digital rendah gitu. Sehingga nanti ke beberapa perangkat ini dapat dipahami oleh komputer dari sudut pandang biner gitu. Aturannya kayak ini tadi ya, bit 1 dinyatakan dengan frekuensi tinggi, bit 0 dinyatakan dengan frekuensi rendah. Contohnya kayak gini. Selanjutnya adalah ASK atau amplitude shift keying. Dia didefinisikan sebagai metode pemodulasian berbasis amplitudo yang merepresentasikan kode bit sebagai gelombang amplitudo. Metode yang dilakukan yaitu adalah menjaga suatu gelombang agar berada pada frekuensi yang konstan, tetapi memiliki amplitudo yang bervariasi guna mewakili data yang akan dikirimkan. Oke, di sini ada aturannya juga bahwa bit 1 dinyatakan dengan amplitudo tinggi, sedangkan bit 0 dinyatakan dengan amplitudo 0 atau rendah. Gitu. Kemudian ada juga proses perubahan antara digital data ke analog sinyal yang menggunakan metode phase shift keying atau PSK. Gitu. Nah, di sini adalah semacam proses modulasi digital yang menyampaikan data dengan mengubah memodulasi fase gelombang pembawa frekuensi konstan. Aturannya adalah bit 1 terjadi perubahan fase, kemudian bit 0 tidak terjadi perubahan fase. Jadi ingat, kalau ada perubahan fase berarti dia adalah bit 1, kalau misalnya nggak ada berarti dia adalah bit 0 gitu. Kemudian PSK ini juga menggunakan sejumlah fase yang terbatas, di mana masing-masing fase diberi pola digit biner yang unik. Ya, contohnya aturannya tadi. Biasanya juga setiap fase ini dia mengkodekan jumlah bit yang sama, di mana setiap pola bit membentuk simbol yang diwakili oleh fase tertentu. Kemudian selanjutnya adalah tambahan untuk yang PSK tadi. Dia biasa digunakan pada komunikasi telepon seluler gitu. Ada beberapa tahapan yang dilalui, yaitu adalah dimulai dari pengambilan sampel secara periodik pada data analog. Kemudian setiap sampel data analog diubah menjadi data digital. Nah, kemudian data digital diubah menjadi sinyal digital. Oke, selanjutnya adalah analog data to digital signal. Di sini ada contoh metodenya adalah modulasi delta atau bahasa Inggrisnya adalah delta modulation gitu. Dia adalah salah satu dari beberapa macam modulasi digital yang merupakan
kayak suatu teknik konversi sinyal analog ke digital yang digunakan untuk transmisi informasi suara. Dia juga merupakan teknik modulasi di mana suatu sinyal dapat dikodekan dalam bentuk bit atau digit. Kemudian di sini kita juga bakal mengenal pulse code modulation. Kemudian di sini juga ada aturannya jika sampel sedang naik berarti dia merupakan atau lebih kecil dari bit 1. Jika sampel sedang turun berarti dia adalah bit 0 gitu. Nah, tapi ada tambahannya, jika sampel sedang mendatar berarti bitnya adalah 0101. Nah, ini baru nih. Tadi kan kita temui baru yang entah nanti di tengah clock dia berpindah atau ada violasi, atau mungkin ada yang di awal clock dia ada perpindahan tipe bit. Nah, itu kan ada ini. Dia tadi misalnya datar berarti dia adalah 0101 gitu. Nah, di sini juga ada mode pulse code modulation di mana dia itu adalah bentuk dari perubahan antara analog data ke digital signal. Di mana dia itu modelnya itu kayak memproses suatu sinyal analog menjadi sinyal digital melalui kode-kode pulsa. Di mana proses-proses utama pada PCM atau pulse code modulation di antaranya adalah ada sampling, ada quantizing, ada coding, ada decoding dan sebagainya. Kemudian cara pengukurannya adalah dilakukan pengukuran sampel data. Kemudian hasilnya diubah menjadi bilangan biner. Ya. Biasa digunakan juga PCM ini pada radio, televisi dan lain sebagainya. Ada yang berbentuk amplitudo atau AM, ada juga yang frekuensi atau frequency modulation atau FM. Oke, kita masuk ke materi bonus ya. Jadi di sini adalah teknik komunikasi data, di mana teknik komunikasi data itu dia didefinisikan sebagai data di dalam sebuah sistem komputer yang ditransmisikan melalui model paralel yang disesuaikan dengan ukuran dari data dalam sebuah sistem komputer, atau kata sebuah sistem komputer dengan sistem komputer lainnya yang ditransmisikan melalui model serial. Di sini ada dua jenis untuk teknik komunikasi data digital, yaitu adalah parallel transmission dan ada serial. Di mana untuk transmisi paralel ini dia adalah pengiriman antara pengirim ke penerima dihubungkan oleh lebih dari satu jalur transmisi. Contohnya adalah RAM ke prosesor, HDD ke RAM, paralel ke intrakomputer dan sebagainya. Nah, transmisi paralel juga itu dia mewakili sebuah kode dari semua bit untuk kemudian ditransmisikan secara serentak atau satu karakter setiap saat gitu. Data dikirimkan terus-menerus melalui jalur-jalur yang disediakan tersebut hingga semua data dapat dikirimkan gitu. Kemudian untuk serial transmission, dia itu merupakan sama, pengirim ke penerima juga dihubungkan hanya dengan satu jalur transmisi. Bisa lihat di sini, tadi kalau yang untuk yang paralel tadi kan banyak ya. Tapi kalau untuk yang serial dia hanya satu. Untuk contoh pengiriman jarak jauhnya adalah keyboard ke prosesor, prosesor ke printer, LAN, MAN, WAN atau jaringan sebagainya gitu. Dimana dalam hal ini setiap karakter akan diwakili oleh bit-bit yang dapat ditransmisikan dalam bentuk paralel ataupun serial gitu. Nah, kira-kira unggul yang mana antara kedua proses ini? Ada paralel, ada digital gitu. Untuk paralel itu dia dinilai cepat karena berapa bit dapat dikirimkan bersamaan melalui jalur yang berbeda. Nah, tapi ya cepat ini dia ada minusnya, yaitu adalah berbentuk mahalnya infrastrukturnya, sehingga hanya untuk pengiriman jarak pendek saja gitu. Untuk serial dia cenderung lebih lambat, tapi plusnya dia adalah murah sehingga bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Saya ada analogi di mana data di dalam sebuah sistem komputer ditransmisikan melalui kode paralel yang disesuaikan dengan ukuran kata dalam sebuah sistem komputer gitu. Selanjutnya adalah data antara sebuah sistem komputer dengan sistem komputer lainnya biasanya ditransmisikan melalui model serial gitu. Oleh karena itu, kita perlu untuk membuat konversi dari transmisi paralel ke serial dalam mengirimkan
data dari sebuah sistem komputer kepada suatu jaringan dan diperlukan konversi juga dari transmisi serial ke paralel saat sebuah komputer menerima informasi dari sebuah jaringan. Untuk contoh dari serial transmission ini ada yang sifatnya adalah asinkronus. Apa itu? Dia adalah tidak perlu sinkronisasi clock antara pengirim dan penerima gitu. Jadi ada transmisi pada serial asinkron di mana sebelum terjadinya komunikasi data tidak diadakan sinkronisasi waktu antara pengirim dan penerima. Data kemudian dikirimkan per karakter. Nah, masing-masing dari karakter ini memiliki start bit dan stop bit. Start bit berfungsi untuk menandakan adanya rangkaian bit karakter yang sudah siap untuk dikirim. Sedangkan stop bit berfungsi untuk menentukan proses untuk menunggu karakter berikutnya. Nah, setiap karakter terdiri dari 10 bit dengan rincian 1 bit start bit, 1 bit stop bit, 7 bit data dan 1 bit paritas. Contoh perangkat yang bekerja di sini adalah USB atau Universal Serial Bus gitu. Nah, di sini ada beberapa tambahan juga bahwa 1 start bit 1 buah bit, kemudian ada bit 0 sebagai tanda dimulainya pengiriman 1 buah data. Kemudian ada bit-bit data yang jumlahnya tergantung sistem yang digunakan. Nah, ada juga bit paritas atau bit yang biasa digunakan untuk mendeteksi error, di mana ada paritas ganjil atau genap yang dinilai dalam 1 buah bit. Kemudian ada yang diakhiri dengan stop bit berupa 1 buah bit, yaitu adalah bit 1. Kemudian ada juga serial transmisi untuk yang sinkronus, di mana perlu terjadinya sinkronisasi clock antara pengirim dan pengguna. Alatnya adalah bit-bit sinkronisasi gitu. Nah, pada transmisi serial sebelum terjadi komunikasi antar data, maka diadakanlah namanya sinkronisasi waktu antara pengirim dan penerima gitu. Nah, data tersebut kemudian dikirim dalam sebuah blok data yang disebut dengan frame. Data dan bit-bit tambahan dikirimkan dalam frame-frame dan kemudian dipisahkan sesuai jenisnya gitu. Nah, ada juga contoh perangkat yang berbasis transmisi serial sinkron ialah Ethernet, atau di sini saya contohkan gambar kabel UTP yang dia konektornya adalah RJ45. Kemudian ada perbedaan antara dua protokol transmisi atau protokol serial transmisi, yaitu adalah bit oriented frame dan ada juga karakter oriented frame. Yang bedanya apa gitu? Di sini disebutkan bahwa bit oriented frame atau istilahnya protokol untuk berorientasi bit adalah protokol yang komunikasi itu melihat data yang dikirimkan sebagai aliran bit buram tanpa semantik atau makna. Jadi dia itu ada kayak semacam kode kontrol yang didefinisikan dalam bentuk urutan bit, bukan karakter gitu. Sedangkan kalau misal yang untuk karakter oriented frame, dia itu kayak orientasinya itu justru malah ke karakter. Ada ukuran bingkai dari si karakter itu adalah 8 bit, di mana header yang mencakup alamat sumber dan tujuan serta beberapa informasi kontrol lainnya yang dimuat dalam bit tadi. Sedangkan untuk trailer membawa bit itu dia akan mengalami redundansi pendeteksi kesalahan atau koreksi kesalahan yang bertugas untuk memisahkan satu frame dari frame berikutnya gitu. Jadi dia ada perbedaan di situnya. Kalau untuk yang bit oriented, dia itu kaitannya dengan mengirimkan data tapi tidak ada orientasi, itu bukan karakter. Tapi sedangkan yang karakter oriented, dia itu justru malah kebalikannya, ada ukuran bit dan yang mengatur bahwa dia itu karakternya sekian dan sebagainya gitu. Nah, selanjutnya adalah efisiensi. Nah, efisiensi itu di sini ada rumusnya, bahwa nanti ada perhitungan di mana nanti dia akan membagi jumlah bit data dengan total bit dikirim, kemudian dikalikan dalam bentuk persenan atau 100% gitu. Oke, mungkin itu dulu materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini, yaitu adalah komunikasi data. Yang kita kalau flashback lagi tadi ada media transmisi, ada layer OSI, ada encoding juga. Kemudian yang terakhir tadi adalah teknik komunikasi data. Untuk tugasnya nanti saya taruh di e-learning, silahkan disimak, kemudian dikumpulkan untuk maksimal itu adalah hari Jumat berarti ya, sebelum pertemuan selanjutnya, dan mohon dikerjakan. Nanti kalau ada pertanyaan atau apa silahkan japri ke nomor saya di grup. Nah, mungkin itu dulu pertemuan pada kali ini. Saya Ridwan Dwi Irawan undur diri. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.